Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ibnu sebagai Kapolsek Bulakamba, bagaimana selama ini menurut pantauan Mas keadaan dan kondisi di wilayah hukum Polsek Bulakamba? Oke, sejauh saya menjabat selama 1 tahun 4 bulan, alhamdulillah untuk situasi dan kondisi di wilayah hukum Polsek Bulakamba termasuk dalam kategori aman kondusif. Ada beberapa kriminalitas yang sering terjadi dan lagi marah-marahnya adalah tawuran nih. Ini tawuran memang tapi merata. Hanya saja itu di wilayah Bulakamba alhamdulillah boleh dikategorikan lebih kecil dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Kenapa? Alhamdulillah saya push anggota saya untuk kegiatan patroli yang benar-benar maksimal, khususnya juga patroli bersinggungan dengan polsek sebelah seperti Polsek Wanasari, Polsek Ketanggungan juga pernah, Polsek Tanjung, bahkan di Polsek Larangan ini yang sering kita kunjungi, kita datangi untuk kegiatan bersinggungan, di mana di jalur tengah ini yang menurut kami lebih rawan dibandingkan jalur Pantura. Pantauannya kami lebih dekat dibanding dengan jalur yang di sebelah wilayah tengah. Nah ini alhamdulillah dengan kegiatan sinergitas kami, TNI, Polri, termasuk Satpol PP yang sering kita gabung di kegiatan patroli skala besar malam minggu, alhamdulillah ini menekan angka kriminalitas khususnya tawuran. Meskipun beberapa terjadi, tapi alhamdulillah tidak terjadi di tempat kami. Ada beberapa warga kami, khususnya anak sekolah di tempat kami, tetapi tempatnya atau TKP di tempat lain. Kenapa? Karena kami melaksanakan kegiatan patroli secara rutin di jam-jam rawan dan tidak monoton waktunya. Kalau monoton waktunya pasti mereka akan tahu lah, oh ini Pak Polisi jam-jam sini patroli. Justru itulah kita ngambil waktu yang tidak mereka duga, tidak mereka sangka, termasuk rutenya yang tidak monoton. Jadi kata rute ke timur dulu atau ke barat dulu atau mungkin ke selatan dulu. Nah ini alhamdulillah dengan kami melaksanakan kegiatan patroli yang rutin, angka kriminalitas bisa kami tekan. Awal-awal tawuran anak SMA, tingkat anak SMA, kemudian anak ini sudah boleh turun, ini justru malah di tingkat SMP yang lagi ramai. Nah ini alhamdulillah, tapi sepanjang kami melakukan kegiatan patroli alhamdulillah bisa kami tekan. Mas, dalam hal pendekatan personal, pendekatan yang bagaimana Mas Ibnu lakukan melalui anggota-anggota Mas Ibnu di Polsek ini kepada warga? Betul. Kami melakukan kegiatan pendekatan emosional ya, khususnya kepada anak-anak melalui program Ghost to School. Ya, kami menjadi pembina upacara, kemudian mengisi materi tentang bahaya kenakalan remaja, narkoba dan lain sebagainya. Kita datang ke sekolah-sekolah. Baik kita datang sendiri ataupun ada undangan dari pihak sekolah. Nah disitulah kita menyentuh. Kalau dulu guru mungkin bisa menempeleng, bisa mukul dan lain, sekarang sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak zamannya lagi. Terus cara bagaimana? Kita cukup menyentuh hatinya. Kita berikan motivasi sedikit saja, tetapi yang bisa menyentuh sehingga mereka bisa berubah dari dalam, bukan dari orang luar, bukan dari lingkungan sekitar, tapi dari dalam dulu. Dibantu dari lingkungan sekitar, dibantu dengan lingkungan orang tua dan sebagainya. Pernah kami mengundang atau memanggil orang tua yang anaknya bermasalah, kita push mereka, kita kasih masukan, Pak, Bu, tolong, anak jangan dimarahi, anak jangan ditekan. Cari gimana Pak? Caranya sentuh mereka. Apa permintaannya? Mungkin bisa diberikan, permintaannya apa dipenuhi, tetapi dengan syarat tentunya, tidak semata anak minta langsung diberi, tidak, dikasih syarat, umpamanya lulus pendidikan terbaik, nilainya menjadi baik, silakan dikasih. Yang lebih marah adalah gadget atau handphone. Ini handphone anak banyak yang meminta kepada orang tuanya, minta handphone baru, silakan, nggak apa-apa kalau orang tuanya mampu, nggak apa-apa, tapi dikasih syarat. Jangan karena anaknya minta kemudian dikasih, kasihan, jangan, tapi kasih syarat sehingga mereka mau untuk merubah perilakunya, kemudian termasuk pendidikannya, nilainya lebih tinggi dan sebagainya. Nah ini pendekatan yang kita lakukan kepada guru BK khususnya. Kita juga minta kepada guru BK, minta tolong benar-benar ada jadwal yang harus ada kehadiran guru BK 1 minggu minimal 1 kali.
dan wajib didokumentasikan menggunakan timestamp sehingga ada waktunya sudah muncul, tidak hanya sekedar guru memfoto tapi tidak ada timestamp. Kalau ada timestamp ya yakin bahwa waktu itu benar, kemudian ada pelaporan kepada kepala sekolah atau pengawas sekolah bahwa benar sudah dilaksanakan pemberian materi bimbingan karir. Nah, yang kita laksanakan selama ini. Mas, dalam periode 2022-2023 dari Januari sampai sekarang akhir tahun Desember, kira-kira bagaimana program-program Polsek Bulakamba, Mas? Selama ini program yang kita jalankan alhamdulillah lancar. Bahkan ini program yang kami gulirkan yaitu datang Ghost to School itu, ini mereka antusias, guru itu antusias, banyak menginginkan. Hanya saja guru karena kegiatan siswanya banyak sehingga mereka juga akan memilih waktu yang tepat. Termasuk kita juga lagi dalam masa-masa kampanye, jadi kegiatan kami juga lumayan banyak. Kalau kami hadir dengan sendirinya sepertinya untuk sementara angkat tangan, tetapi kalau mereka beliau dari sekolah mengundang, kita akan kita usahakan semaksimal mungkin. Kalaupun saya tidak bisa datang, saya punya Kanit Bimas, saya punya Babin Kamtibmas, saya punya anggota yang lain yang mampu, yang mempunyai kompetensi untuk bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak. Dalam hal ini evaluasi bagaimana, Mas, di tahun 2023 ini? Apakah ada evaluasi? Ya, kalau evaluasi kami evaluasi ke dalam, ya, termasuk anggota. Ini anggota kami, mohon maaf karena kekurangan personil jadi agak sedikit pincang. Tapi dengan sipnya ini mereka sadar betul waktu yang mereka punya mereka akan gunakan semaksimal mungkin. Termasuk istirahatnya ini saya selalu mengedepankan, tolong anggota kalau memang sudah capek istirahat jangan dipaksakan, karena yang kesehatan adalah dirinya masing-masing ya. Tapi kalau memang ada waktu silakan dikerjakan, jangan ditunda. Saya minta tolong apapun yang bisa dikerjakan lebih baik dikerjakan di awal daripada terakhir. Kalau terakhir dia nanti sudah asal-asalan. Nah, ini evaluasi kami ke dalam. Jadi untuk anggota kami khususnya kesehatan dulu nih, kesehatan diutamakan, setelah itu baru bekerja. Karena yakinlah orang mau bekerja kalau kondisi tidak sehat pun pasti hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian evaluasi keluar, kami ada namanya pemangku kepentingan kepala desa, termasuk Forkominjam dan sebagainya. Ada kegiatan paguyuban kepala desa Brayan Asih namanya. Kita hampir setiap bulan kumpulan, kami juga selalu memberikan edukasi kepada beliau-beliau para kepala desa untuk tidak bosan-bosannya. Nah, kaitannya dengan tawuran, ya silakan. Kalau kami ada polis Ghost to School, mungkin mereka juga ada kepala desa Ghost to School. Ada beberapa kepala desa yang sudah melakukan itu. Kemudian kaitannya dengan keamanan, saya minta kepala desa untuk selalu menyambangi masyarakat. Jadi yang patroli desa mau bukan cuma polisi, kepala desa pun kami harus seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kaitannya kehati-hatian, ya, keselamatan pribadi, termasuk keamanan lingkungan, seperti kendaraan yang harus dikunci dimasukkan dalam garasi, kunci ganda dan sebagainya. Itu yang kita evaluasi selama ini, karena informasi dari dulu juga sudah pernah disampaikan, tapi kurang berjalan. Alhamdulillah semenjak kepemimpinan saya, karena tiap bulan alhamdulillah saya juga aktif, berulang mereka akhirnya mau untuk melaksanakan secara inisiatif sendiri. Mas, menjelang Natal tahun baru Nataru, kira-kira bagaimana sistem PAM-nya, Mas? Natal tahun baru ini kebetulan kami belum melaksanakan kegiatan latraop, tapi kami sudah ada zoning kecil. Untuk kegiatan ini insya Allah akan lebih ringan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu, jalan tol sudah ada. Yang kedua, tahun kemarin jembatan Sungai Pemali hampir 2 tahun nih pengerjaannya, dan sekarang alhamdulillah sudah selesai, sudah lancar berbicara. Yang perlu diantisipasi adalah pasar tumpah. Kami ada satu pasar tumpah khususnya di pasar Bulakamba ini yang perlu kita waspadai bersama, bahwa ada hari-hari tertentu yang masyarakatnya berduyun-duyun ke pasar. Nah, disitulah butuh kehadiran polisi. Alhamdulillah kita dibantu dengan supeltas, sukarelawan pembantu lalu lintas, semacam tukang parkir gitu. Nah, mereka cukup membantu bagi kami. Bisa bergantian minimal lah. Kalau kita sudah kepanasan, sudah berdiri 2 jam, ya kita istirahat setengah jam, gantian supeltas yang mana. Begitu. Ini ya, kita memanfaatkan supeltas. Kemudian kami juga punya mitra, gitu. Beberapa tukang parkir yang sudah kita kasih pengetahuan tentang tata cara menghentikan, menjalankan arus lalu lintas yang ada di jalan. Tapi harus tetap didampingi dengan
pihak kepolisian, karena ingat bahwa undang-undang mengatur yang bisa menghentikan menjalankan kendaraan hanya polisi. Ya, jadi kita tetap mendampingi, tidak bisa kita lepas begitu saja. Pesan-pesan Kapolsek, silakan Pak. Untuk Natal ini saya berpesan kepada calon para pemudik lebih berhati-hati. Ingat, kriminalitas ada di mana-mana, kapanpun waktunya, siapapun bisa terjadi. Apalagi teknologi semakin canggih ya, canggih dengan upaya tipu muslihat melalui media sosial ini yang sudah sering terjadi. Saya harapkan kepada para pengguna jalan yang akan melintasi untuk lebih berhati-hati, terlebih lagi pada saat mengendara untuk tidak menggunakan handphone. Ini yang sangat berbahaya, karena inilah jalan-jalan rawan, jalur-jalur maut yang ada di wilayah Pantura, termasuk Bulakam ini cukup panjang jalan Panturanya yang memperhatikan. Terlebih lagi ada beberapa PJU ya, penerangan jalan umum yang belum tersedia. Ini karena memang ada kemungkinan anggaran. Ini karena jalan pusat berarti kewenangan pusat dari Kementerian PUPR yang belum ada, yang mestinya perlu ada, tapi kembali lagi bahwa anggaran tidak bisa digelontorkan semuanya, pasti ada skala prioritas yang harus diutamakan.